Rekod itu, Pak. Sudah. Udah, Pak. Ke kelas berapa, Pak? 5B, Pak. 5B. 5B. Sama Pak Fauzan ya, Pak? Pak Fauzan ya, Pak. Kirimkan ke sana ya, Pak. Oke, semoga lancar ya, Pak. Ya. Silakan dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Anak-anak Bapak, untuk memulai kita pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba Sirgo pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Sirgo. Anak-anak Bapak, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang tentang hikmah salat dan zikir. Jadi sebelum masuk, kita akan buka pelajaran dulu dengan membaca salah satu surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Ayo sama-sama anak-anak kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Jadi kita membaca surat pendek ini untuk memulai awal pelajaran. Nah, selanjutnya coba anak-anak Bapak dirapikan dulu tempat duduknya, pakaiannya, ya dirapikan supaya kita nyaman dalam mengikuti pelajaran kita. Terus sebelum kita masuki, adakah di antara kalian anak Bapak ini yang masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang terdahulu? Ya, tuh. Jadi kalau belum masih ingat, ya kita ingatkan. Nah, tuh coba sisir gua ada Pak, ya mengenai masalah zikir. Terus sebelumnya Bapak absen dulu, ya absen. Mulai dari Anton sampai yang terakhirnya ya. Oke, berarti hadir semua ya, hadir. Terus kita lanjutkan lagi. Kita akan memasuki pelajaran baru, pokok bahasan baru, yaitu masalah sholat dan zikir. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ada enggak yang tahu mengenai pengertian ya atau sesuatu ya mengenai sholat dan zikir? Coba si Desi, ya Pak, sholat dan zikir, sholat itu adalah kewajiban kita, Pak. Nah, terus yang itu si Joni, nah, sholat itu Pak merupakan mencegah perbuatan keji dan mungkar Pak. Ya, bagus. Nah, anak-anak Bapak, untuk lebih bagusnya, lebih detail dan lebih jelasnya akan kita pelajari ya mengenai sholat dan zikir. Nah, anak-anak Bapak, kalau sholat dan zikir itu akan kita laksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membuat diri kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terus merupakan kewajiban kita juga gitu, merupakan kewajiban kita sebagai seorang setiap muslim. Nah, pada awalnya ya marilah kita membuka pelajaran ini ya dengan
Maksudnya, masuk Bapak, kita buka pelajarnya, ya. Orientasi kita, yaitu tentang sholat dan zikir. Kemudian, sebelum itu akan kita tonton video mengenai sholat dan zikir ini, ya. Ayo, kita simak videonya, ya. Video mengenai pokok bahasan yang akan kita tengok ini, ya. Coba ditengok ya, disimak ya. Nah, tuh. Iya, terima kasih. Anak-anak Bapak, hari ini kita sudah ya melihat videonya mengenai makna sholat dan zikir. Nah, setelah kita amati bersama-sama, kita saksikan bersama-sama, ya tentu ada yang dapat kita ambil ya dari yang apa yang kita lihat dari video tersebut. Nah, di situ untuk mengapakannya, mengambil kesimpulan tadi, ya, ini ada Bapak berikan kepada kamu membagi-bagikan kelompok. Nah, nanti bagi-bagi kelompok tadi ada tugasnya, ya. Kemudian eh, nanti tugas tadi dikerja sama, nanti dipresentasikan oleh seseorang, ya perwakilan kelasnya, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, ya. Tuh. Nah, silakan ini Bapak kasihkan LKVD-nya, disilakan anak Bapak untuk dikerjakan, ya. Siap? Siap Pak. Lanjutkan kerjakannya ini ya. Nih, Bapak tunggu 15 menit untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan ini. Ya, dipersilakan. Sudah siap? Sudah, Pak. Nah, ya, kalau sudah, dipersilakan untuk kelompok satu. Ini ada kan, ini ada tiga kelompok nih. Nah, coba satu, kelompok satu siapa yang tampil? Nanti ketika tampil, diapakan?
dipertanyakan, ditanggapi ya oleh kelompok lain. Ya, dipersilakan. Yang kelompok satu diwakili oleh siapa? Ya, si Intan, boleh. Nah, tuh. Nah, silakan Intan. Ya, di kelompok satu silakan menanggapinya. Nah, Intan mengatakan, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan apa yang kami apa tadi, yang kami eh, amati dari video tadi adalah bahwa makna sholat dan zikir itu merupakan perkataan ya dan eh, perbuatan yang dimulai dari takbir ya kemudian diakhiri dengan salam. Nah, ada tanggapan ya Pak dari kelompok kami dari kelompok dua menanggapi bahwa apakah dari takbir dan salam saja Pak? Nah, kelompok satu tidak, di dalam rukunnya tentu ada bacaan-bacaan yang harus kita hafalkan. Tuh. Terus ya, ada lagi tanggapan yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, silakan duduk kelompok satu. Ya, mungkin itu saja mungkin dari kelompok satu. Ada lagi ya kelompok lain? Eh, silakan dari kelompok dua ya diwakili oleh si eh, Dani. Nah, silakan Dani. Apa namanya? Apa yang kamu tonton dari video tadi? Jadi di dalam video tadi, baiklah Pak, dalam video tadi dapat disimpulkan juga bahwa saya mengamati Pak hasil dari kelompok kami mengamati bahwa sholat itu dan zikir itu apabila kita laksanakan akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya, selain dari kewajiban kita Pak menjadi tenang, damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, ada tanggapan dari yang kelompok lain? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok dua. Silahkan duduk. Oke, kepada kelompok tiga, silakan tampil ya, mempresentasikannya. Nah, di kelompok tiga, Pak, kami mengatakan bahwa hasil pengamatan kami di kelompok tiga bahwa dari video tadi eh, bahwa mengatakan bahwa sholat itu dan zikir itu merupakan kebutuhan ya kebutuhan Pak ya kebutuhan dari setiap umat Muslim. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada Pak. Ya, kalau tidak ada, bagus. Silahkan duduk ya. Nah, setelah itu dari hasil tadi nak hasil LKVD yang Bapak kasihkan tadi ya silahkan nanti dikumpulkan ya dikumpulkan kalau sudah siap dikumpulkan ya nah nanti akan kita periksa ya dalam hal ini Bapak yang akan memeriksanya hasil dari LKVD tadi oke jadi jadi nak semua yang kita pelajari tadi mengenai sholat dan zikir itu wajib ya kita laksanakan setiap umat muslim. Kenapa? Karena dengan sholat ya kita menjadi tenang, kewajiban kita sebagai muslim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terpenuhi. Di samping itu kita juga ya membawa ketenangan di hati kita. Di samping itu lagi banyak lagi hikmah-hikmahnya yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian lagi terima kasih banyak kepada siswa Bapak ya. Ini yang aktif, yang untuk tampil, ya kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, ya walaupun yang maju satu orang ini merupakan kerjasama kalian setiap kelompoknya. Terus lagi dari hasil tadi dapat disimpulkan kita sebagai Muslim ya harus taat, harus ingat ya harus tahu dengan kewajiban kita sebagai Muslim. Apalagi kita sebagai siswa sudah akil balik ya sudah wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian anak-anak Bapak
ya dari penjelasan Bapak tadi, ada enggak yang hal-hal yang kurang mengerti gitu, atau hal-hal yang apa namanya, yang belum jelas, yang belum rinci Bapak jelaskan, ya. Kalau ada dipersilakan, ya, persilakan ditanyakan kepada Bapak, ya. Tuh. Ya, coba itu ada tunjuk tangan itu. Oke. Nah, apa pertanyaannya atau yang kurang jelas, Nak? Ini Pak, saya kurang mengerti Pak. Sholat itu ada yang sunat, ada yang wajib. Bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih, bagus. Nah, sholat itu sebagai seorang muslim, ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib itu yang mana? Itulah sholat zuhur, asar, ya, maghrib, isya. Nah, ada 5 waktu sholat, nah, ya, 5 waktu sholat yang perlu kita eh, laksanakan. Wajib, tidak ada. Ya, kalau sakit kita duduk. Kalau duduk tidak sanggup, kita berbaring. Tidak ada alasannya. Kemudian, ya, itu. Kemudian sholat sunat. Nah, sholat sunat itu banyak. Ya, ada sebelum zuhur 2 rakaat, ada sesudah zuhur 2 rakaat. Itu. Kemudian ya banyak lagi sholat-sholat sunat yang lainnya. Ada sholat sunat tarawih, ya itu sunat. Nah, tapi dianjurkan karena di bulan suci Ramadan itu besar pahalanya. Oke, itu saja mungkin ya. Ada lagi yang menanyakan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, mungkin ya. Oke, tidak ada nak yang ditanyakan. Bapak bertanya kepada kamu lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak bertanya lagi. Bagaimana ya perasaan anak-anak Bapak setelah Bapak mengajarkan mengenai sholat dan zikir ini? Apakah senang? Apakah bagaimana? Begitu ya. Nah, senang Pak, Alhamdulillah. Ya kalau senang, ya jangan lupa kita sholatnya ya jangan terputus. Artinya apa? Tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, mungkin itu mungkin ya. Jangan sampai kita lalai lagi. Ini terkadang waktu Bapak zuhur itu susah-susah gitu. Nah, tengok sana, tengok sini, panggil pakai mikrofon, menyerukan sholat zuhur. Ada juga lagi yang bolos-bolos. Jadi untuk besok, kalau kita mau sholat itu zuhur itu, kan ada 20 menit itu untuk kesempatan mengambil wudhu, silahkan gunakan. Karena mengambil wudhu kita antri, ya. Nah, tuh. Jadi kalau kita sudah sholat, laksanakan sholat itu dengan sepenuh hati. Jangan karena terpaksa. Jangan karena takut dengan Bapak. Ya, sholat kita bersama-sama. Ya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Ya, mungkin itu yang dapat sampaikan Bapak mengenai ya, kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi. Kemudian lagi eh, mengenai eh, pelajaran kita untuk minggu depan, ya, kalau tidak ada halangan, ya, pelajaran kita untuk minggu depan pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai zakat. Nah, tuh. Zakat itu banyak bermacam-macamnya. Ada ya. Untuk lebih jelasnya itu minggu depan akan kita pelajari secara mendalam gitu mengenai zakat tadi. Nah, setelah itu ya kita akan apa lagi? Kita akan mengingat waktu kita sudah habis ya, apalagi ini mendekati jam pulang ya. Marilah kita siapkan diri kita untuk pulang. Kemudian kepada anak-anak Bapak ya kita berjalan pulang itu mohon kiranya yang bagi berkendara sesuaikan ya eh, kendaraan kita itu di tempatnya, maksudnya jalannya ditaati betul rambu-rambunya, jangan kencang-kencang betul, ya, karena nanti terjadi sesuatu, ya, orang lain yang jadi korban ataupun kita yang jadi korban itu tidak ada enaknya, ya. Mungkin itu saja dulu, ya, pada pertemuan hari ini, nak. Nah, siapkan tempat duduknya, ya, kursinya dirapikan, masukkan peralatannya ke dalam tas, kita berdoa untuk pulang. Ya, siapkan ketua kelas. Ya,
Oke, nah, terima kasih atas doanya. Mungkin itu saja dulu. Hati-hati dalam dalam perjalanan untuk pulang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihentikan recordnya.